Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma amma ba'du. Para jamaah, pendengar dan pemirsa Majlis Online Kajian Ramadan tahun 1441 yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada hari yang kelima ini kita bisa berkumpul melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab fikih puasa, seri kajian fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan bab yang keempat yang berkaitan dengan penetapan bulan Ramadan, penetapan awal dan akhir bulan Ramadan. Bahwa telah disebutkan untuk menetapkan awal Ramadan atau akhirnya maka diperlukan dua cara. Yang pertama yang disebut dengan ru'yatul hilal atau melihat hilal bulan yang kecil atau bulan sabit pada tanggal 29 Sya'ban. Jika pada hari itu atau pada sore hari itu ketika terbenam matahari tidak terlihat hilal, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Tetapi jika terlihat hilal Sya'ban, maka hari itu merupakan hari terakhir Sya'ban, yaitu tanggal 29, kemudian esok harinya sudah memasuki bulan Ramadan. Inilah dua cara yang dipakai para ulama sejak dahulu sampai hari ini. Adapun cara-cara yang lain masih menjadi perdebatan, misalnya tentang hisab dan lain sebagainya. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri, hisab tidak bisa digunakan sebagai penetapan atau dasar penetapan dari bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya. Tetapi hisab bisa berlaku sebagai personal, di mana seseorang yang memang mengetahui perhitungan tersebut dan memiliki keyakinan bahwa Ramadan telah datang, maka dia wajib berpuasa untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa memaksakan atau mewajibkan kepada orang lain. Itulah kurang lebih secara singkat pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang kelima yang berkaitan dengan syarat puasa. Nanti insya Allah seperti biasa kita akan membaca kembali kitab ini ya, berkaitan dengan syarat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima, syarat puasa. Syarat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya keberadaan sebuah ibadah atau ketiadaannya. Jadi ini saya sebutkan bahwa syarat itu adalah sebuah perkara yang sesuatu yang lain keberadaan atau tidaknya tergantung pada perkara tersebut. Ya, contohnya yang paling mudah, misalnya seseorang yang akan melaksanakan sholat, maka disyaratkan dia harus berwudu. Jadi kalau sholat tidak ada wudu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kurang lebih secara sederhana makna dari syarat adalah seperti itu. Syarat puasa ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Jadi di dalam pembahasan puasa ini ada dua macam syarat yang dibahas. Yang pertama disebut dengan syarat wajib. Ya, yang pertama disebut dengan syarat wajib. Yang kedua disebut dengan syarat sah. Syarat wajib nanti akan kita bahas di sini, biasanya berkaitan dengan pelakunya. Adapun syarat sah adalah tergantung pada atau kembali kepada perbuatan dari orang atau dari pelaku tersebut, yaitu orang yang berpuasa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat wajib. Syarat wajib puasa. Jika syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi seseorang untuk berpuasa. Ya, jadi syarat wajib adalah syarat-syarat atau perkara-perkara
yang jika terpenuhi perkara-perkara tersebut pada diri seseorang, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Tetapi jika ada salah satu syarat atau perkara ini yang tidak dipenuhi pada seseorang, maka orang itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi syarat wajib ini berkaitan dengan wajib atau tidaknya seseorang berpuasa. Syarat wajib berkaitan dengan pelaku atau orang yang berpuasa. Syarat wajib tersebut adalah yang pertama muslim. Jadi disyaratkan sebagai orang yang wajib berpuasa adalah pertama muslim. Karena puasa adalah ibadah sehingga tidak sah dari orang kafir. Orang kafir tidak wajib mengqadha puasa jika ia masuk Islam. Adapun orang murtad wajib mengqadha puasa yang pernah ia tinggalkan selama murtad jika kembali pada Islam. Nah, di sini disebutkan, hadirin rahimakumullah, pemirsa di mana saja Anda berada, bahwa syarat pertama dalam kewajiban seseorang atau di mana seseorang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang itu harus orang muslim, orang Islam. Karena puasa merupakan ibadah dan tentu ibadah ini tidak sah dari orang-orang yang non-muslim. Namun demikian, menurut umumnya para ulama, orang-orang kafir atau non-muslim itu meskipun tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi nanti di akhirat ia dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang tidak berpuasa itu. Ya, jadi mereka selain dihukum di akhirat karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan dihukum karena meninggalkan perbuatan-perbuatan ibadah yang mereka bisa melakukannya di dunia. Ya, misal ada seseorang yang sudah cukup dananya atau kemampuan finansialnya, lalu dia punya waktu dan punya kesehatan yang baik, ada transportasi, maka orang itu wajib untuk melaksanakan haji. Nah, jika ada orang non-muslim yang tidak haji, maka nanti di akhirat dia akan dihukum karena tidak melaksanakan ibadah haji tersebut. Begitu juga jika dia tidak membayar zakat sementara hartanya sudah mencapai nisab dan syarat yang lain sudah terpenuhi, maka mereka juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melaksanakan zakat tersebut. Inilah yang di dalam ilmu usul fikih biasa disebut dengan masalah al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu sebenarnya juga ditujukan kepada mereka perintah-perintah syariat. Jadi perintah syariat itu juga ditujukan kepada orang kafir, bukan hanya orang mukmin saja. Orang mukmin jelas dia wajib melaksanakan itu. Tetapi orang kafir juga wajib, hanya saja kewajiban itu baru sah atau bisa diterima jika ia menjadi seorang muslim terlebih dahulu. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa orang kafir jika masuk Islam maka dia tidak wajib mengqadha puasa yang tidak ia kerjakan selama ia kafir. Jadi kalau ada orang non muslim masuk Islam, misalnya dia masuk Islam usia 30 tahun. Nah, maka sebenarnya kan ada rentang dari dia balik, katakan baliknya usia 15 sampai 30 tahun. Orang ini di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala dia wajib melaksanakan puasa. Ya, nanti di akhirat dia akan dituntut untuk itu. Nah, tetapi dengan masuknya seseorang itu menjadi muslim, maka kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama dia dalam keadaan kafir, apapun bentuk kewajibannya, misalnya sholatnya, zakatnya, hajinya dan lain sebagainya termasuk puasa, maka semuanya ditutup atau digugurkan di dalam Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu akan memotong atau menutup apa-apa yang lalu. Jadi kewajiban-kewajiban yang terdahulu maka ditutup di dalam Islam, tidak dituntut kembali jika orang itu masuk ke dalam Islam. Oleh karena itulah jika ada orang kafir masuk ke dalam Islam, maka dia tidak wajib dan tidak perlu mengqadha puasa-puasa yang ia tinggalkan selama kekafirannya. Namun keadaan ini berbeda dengan orang murtad. Orang murtad itu juga hakikatnya non-muslim, tapi orang murtad ini sebelumnya sudah Islam, sudah merasakan nikmatnya Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia murtad, naudzubillah min dzalik, ya semoga Allah melindungi kita dari kemurtadan ini. Jika ada orang yang murtad menjadi kafir, kemudian pada suatu waktu tertentu dia kembali lagi ke dalam Islam, maka orang murtad ini wajib untuk mengqadha semua
ibadah-ibadah yang diwajibkan padanya selama masa kemurtadannya itu. Misal, ada seseorang usia 30 tahun, tadinya muslim, kemudian dia murtad, masuk ke dalam agama yang lain, atau dia tidak beragama sama sekali. Kemudian pada usia 40 tahun, orang ini kembali lagi kepada Islam. Dia tersadar atas kesalahannya, taubat kepada Allah, lalu dia masuk Islam pada usia 40 tahun. Artinya masa kemurtadan orang ini adalah kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika orang ini masuk lagi ke dalam Islam, menjadi seorang muslim kembali, maka masa 10 tahun yang ia tinggalkan di dalam kemurtadan sehingga dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, semua kewajiban itu harus diqadha kembali, harus dibayar kembali setelah ia masuk ke dalam Islam. Mengapa demikian? Yang pertama, kata para ulama, ini untuk menghukum berat orang-orang murtad itu, ya, supaya dia tidak main-main. Jadi kalau seseorang sudah masuk Islam, tidak boleh main-main untuk keluar darinya. Islam itu tidak memaksakan agama lain atau non-muslim yang belum menjadi Islam untuk menjadi Islam, tidak dipaksakan sama sekali. Kalau Anda mau masuk Islam silahkan, ahlan wa sahlan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Masing-masing anggap bertanggung jawab dengan amalnya. Tetapi ingat, kalau sudah masuk ke dalam Islam, semua konsekuensinya harus diperhatikan, di antara juga adalah masalah hal ini. Begitu juga sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Ya, Allah berfirman, "Wa may yartadid", barang siapa yang murtad, an dinihi, dari agamanya, ya, fayamut, selalu dia mati, dia meninggal dalam keadaan murtad itu, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka orang-orang itu amalnya menjadi hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi orang murtad kalau dia meninggalnya dalam keadaan murtad atau dalam keadaan kafir, maka amal-amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalnya dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah sholat pahalanya dihilangkan, yang pernah puasa, sedekah, haji, kalau dia ketika di akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir, murtad dari agamanya, maka tidak ada gunanya sama sekali seluruh amal ibadah yang pernah ia laksanakan itu. Tetapi kalau dia itu kembali lagi ke dalam Islam, maka amal-amalnya masih tetap diberikan kembali. Misalnya orang tadi umur 30 tahun murtad, lalu 40 tahun masuk Islam lagi, maka amal ibadahnya selama sebelum 30 tahun itu, dari dia balik, misalnya balik usia 15 tahun sampai 15 tahun, amal ibadahnya semua dikembalikan lagi kepadanya. Ya, hanya saja dia wajib untuk mengqadha di masa murtadnya itu, yaitu 10 tahun. Nah, hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa amal ibadah orang yang murtad itu masih menggantung. Dia masih akan diperhitungkan atau tidak tergantung wafatnya orang itu. Kalau orang tersebut wafatnya dalam keadaan muslim, dikembalikan lagi amalnya. Tetapi kalau orang itu wafat dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, amalnya semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itulah orang yang murtad ini ketika di masa murtad, dia wajib juga untuk mengqadha dari amal-amalnya, karena sebenarnya dia masih punya tanggungan. Ya, dia masih tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rahimakumullah, syarat yang kedua dari syarat wajib berpuasa adalah mukallaf. Ya, mukallaf ini artinya adalah yaitu seorang muslim yang telah balik dan berakal. Jadi mukallaf ini istilah ya untuk seorang muslim yang telah mencapai usia balik dan dia dalam keadaan berakal. Artinya otaknya sehat, dalam keadaan waras. Orang yang memenuhi syarat ini, balik dan berakal, dan dia adalah seorang muslim, maka disebut sebagai mukallaf. Nah, orang yang mukallaf inilah yang wajib untuk melaksanakan perintah-perintah syariat Allah, termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan ini. Mereka wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan itu apabila telah mencapai usia atau dalam keadaan mukallaf tersebut. Maka kalau dia tidak mukallaf, ya, yaitu anak kecil atau orang gila, maka tidak wajib berpuasa. Di sini disebutkan anak kecil, orang gila, dan orang yang pingsan tidak wajib berpuasa. Anak kecil karena apa? Dia belum balik. Orang gila karena tidak waras. Orang pingsan juga dianggap otaknya sedang tidak bekerja, maka dia tidak wajib untuk berpuasa.
Ya, ini dengan catatan bahwa pingsannya itu dalam waktu yang lama yang menutupi semua siang hari itu, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Misalnya ya, ada seseorang yang koma, sakit parah, kemudian dia koma berhari-hari. Ya, koma tersebut memakan waktu berhari-hari di bulan Ramadan. Maka orang tersebut tidak wajib untuk mengganti tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, rufi'al qalamu an thalathin, anis sabi hatta yablugha, wa anin naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yufiqa. Ya, rufi'al qalamu, catatan atau kewajiban itu diangkat atau dihapus. Ya, an thalathin, dari 3 orang. Anis sabi, dari anak kecil. Hatta yablugha, sampai orang itu balik. Jadi kalau anak kecil dihilangkan kewajiban, tidak ada kewajiban syariat sama sekali. Ya, jadi anak kecil ini belum ada pembebanan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada anak kecil yang meninggal sebelum keadaan balik, maka dia tidak ada dosa sama sekali karena belum memiliki tanggungan amal kewajiban dan belum memiliki amal tanggungan daripada dosa-dosa atau kemaksiatan. Wa anin naimi hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang yang tidur itu tidak wajib melakukan syariat, tapi kalau terbangun segera dia wajib untuk menjalankan daripada kewajiban yang berlaku bagi dirinya. Wa anil majnuni hatta yafiqa atau hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sadar kembali. Jadi kalau ada orang gila dia tidak wajib berpuasa, ya, tetapi kalau nanti dia sadar maka dia wajib untuk berpuasa. Orang tua berkewajiban menyuruh anaknya untuk berpuasa jika telah mencapai usia 7 tahun. Atau dalam bahasa lain dalam usia mumayyiz, dan boleh memukulnya jika telah berusia 10 tahun. Jadi di dalam puasa ini seorang anak kecil meskipun belum wajib untuk menjalankan puasa Ramadan, tetapi orang tua berkewajiban. Jadi yang wajib ini orang tua. Orang tua berkewajiban untuk mendidik atau melatih anaknya melakukan puasa Ramadan, khususnya jika anak itu sudah berusia 7 tahun. Bahkan Rasulullah SAW atau bahkan syariat membolehkan orang tua itu untuk memukul anaknya jika tidak mau berpuasa jika usianya adalah 10 tahun. Hal ini dikiaskan atau hukum ini disamakan dengan hukum seorang ayah atau seorang tua yang berkewajiban untuk mendidik sholat anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian itu untuk melaksanakan sholat ketika mereka usianya adalah 7 tahun. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan kalian boleh memukul mereka. Memukul di sini tentu saja adalah memukul mendidik, bukan memukul yang menyakiti. Dan kalian boleh memukul mereka ya karena meninggalkan sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi hukum ini berlaku untuk sholat sebenarnya berdasarkan hadis tersebut, tetapi para ulama mengkiaskan puasa juga ke dalam hukum sholat ini, yaitu karena sama-sama merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Maka oleh karena itu kewajiban bagi orang tua yang punya anak masih kecil hendaknya melatih anak-anak itu untuk berpuasa, sehingga ketika mereka sudah baligh, mereka sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa tersebut dan tidak ada beban yang berarti ketika benar-benar sudah melaksanakan puasa itu sesuai dengan waktu kewajibannya. Orang gila yang sadar kembali tidak wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan selama gila. Jadi kalau ada orang gila, ya dia gila berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tiba-tiba di tengah Ramadan dia sadar. Ya, di tengah Ramadan dia sadar kembali. Maka ketika sudah sadar, esok harinya dia wajib untuk berpuasa. Adapun puasa-puasa Ramadan yang ia tinggalkan selama bertahun-tahun di masa gilanya, maka tidak wajib untuk diqadha, karena ketika itu dia bukan ahlan litaklif, dia bukan orang yang memenuhi syarat-syarat mendapatkan kewajiban syariat. Jadi orang itu dianggap seperti anak kecil yang belum baligh. Ya, jadi dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, orang gila juga. Ya, orang gila yang gila dalam keadaan sudah baligh, maka ketika dia sudah sadar tidak wajib untuk mengqadha kembali. Adapun orang pingsan, nah ini sedikit berbeda dengan orang pingsan. Adapun orang pingsan, maka tidak wajib puasa selama pingsan, tetapi jika sudah siuman ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan.
Karena pingsan adalah penyakit sehingga wajib qadha seperti orang sakit. Nah, di dalam mazhab Syafi'i orang pingsan ini disamakan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit dalam keadaan sakit sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka orang itu boleh tidak berpuasa. Ya, tetapi ketika kesehatan yang kembali, fisiknya kuat lagi, maka hari-hari yang ia tidak berpuasa selama ia sakit wajib diqadha. Begitu juga bagi orang yang pingsan. Misalnya ada orang pingsan koma, seperti saya contohkan tadi, dia 1 minggu tidak sadar di masa hari-hari Ramadan. Maka orang itu meskipun dalam keadaan pingsan tentu ia tidak wajib berpuasa karena tidak dalam keadaan sadar. Nanti ketika dia sudah sadar, dia wajib untuk mengqadha puasanya, yaitu ketika sudah selesai Ramadan, dia wajib untuk mengqadha puasa yang ia tinggalkan selama 1 minggu dalam keadaan koma tersebut. Berbeda dengan keadaan orang yang tidur sepanjang waktu, maka tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasanya karena sifatnya sebagai mukallaf tidak hilang. Seperti orang yang tertidur dari sholat, maka ia wajib mengqadha sholatnya. Nah, adapun orang tidur, jadi ada orang tidur misalnya, dia karena sangat letih, ya, dia tidur dari malam, tidur dari malam, subuh nggak bangun, zuhur nggak bangun, terus sampai maghrib lagi, isya baru bangun, subhanallah. Ya, jadi ada orang tidur panjang waktunya, mungkin 20 jam atau lebih, ya. Maka orang tersebut selama siang hari Ramadan karena dia tidur, maka tentu tidak ada kewajiban, tetapi dia wajib untuk mengqadha puasanya. Seperti orang yang ketiduran dari sholat. Misal, ya sekarang ini asar, ada orang tidur kebablasan sampai baru bangun isya. Maka maghribnya lewat. Tapi apakah maghribnya lewat itu kemudian gugur dari orang yang ketiduran itu? Tidak. Ya, kewajiban maghribnya masih berlaku dan dia wajib mengqadha ketika sudah bangun kembali. Begitu juga orang yang tertidur ketika puasa Ramadan. Yang tertidur sehingga siang hari itu tidak bangun sama sekali, maka ketika dia bangun, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Tetapi tentu mengqadhanya di malam itu tidak bisa, atau esok hari juga belum bisa karena masih Ramadan. Maka dia mengqadhanya kalau sudah selesai Ramadan. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa di mana saja Anda berada. Yang ketiga dari syarat wajib yang harus dipenuhi pada seseorang sehingga ia harus berpuasa adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi syarat ini khusus untuk perempuan, yaitu jika ada haid dan nifas. Kalau ada haid dan nifas, maka orang itu tidak bisa berpuasa. Jadi orang itu harus suci dulu. Suci dari haid dan nifas, maka baru bisa melaksanakan puasa. Jika telah suci dari haid dan nifasnya, maka ia wajib untuk mengqadha puasanya. Jadi kalau ada orang perempuan tidak berpuasa karena haidnya atau karena nifasnya, ya, dia tidak bisa berpuasa, maka nanti kalau sudah suci dia wajib untuk mengqadhanya. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Jadi Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qadha'is shiyam wala nu'maru bi qadha'is shalah, ya. Kalau perempuan itu kalau waktu haid atau nifas maka dia wajib mengqadhanya di lain waktu kalau jika itu puasa, tapi kalau sholat tidak. Mengapa dibedakan antara sholat dengan puasa? Sholat tidak wajib untuk mengqadha di masa haid, sementara puasa wajib. Kata para ulama bahwa puasa itu waktunya hanya setahun sekali, sehingga sangat jarang dan tidak memberatkan karena sedikit. Adapun orang yang haid lalu meninggalkan sholat, maka itu terulang setiap bulannya. Sholat juga ada setiap bulannya, setiap harinya. Ya, maka ketika dia diwajibkan untuk mengqadha sholat, maka itu sangat memberatkannya, sehingga syariat kemudian memberikan keringanan atau rukhsah bagi seorang perempuan untuk tidak mengqadha sholatnya, ya, karena tadi itu membuat susah, ya, membuat berat orang yang menjalankannya. Yang keempat dari syarat seseorang yang wajib untuk berpuasa Ramadan adalah kemampuan. Jadi orang itu harus memiliki mampu, ya. Mampu di sini artinya adalah mampu secara fisik. Mampu puasa tidak wajib bagi orang yang lemah yang tidak mampu berpuasa, seperti orang tua yang lemah serta orang sakit yang tidak dapat puasa dan tidak ada harapan sembuh. Jadi kalau ada orang yang lemah fisiknya,
ya tidak bisa berpuasa. Contohnya yang paling umum dua. Yang pertama, orang yang sudah tua lansia. Kita punya orang tua, punya kakek, punya nenek, misalnya usia sudah 70-80 tahun, ternyata fisiknya lemah, ya. Kan ada yang seperti ini, dia tidak bisa berpuasa. Maka orang itu mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi orang tua ini wajib untuk membayar fidyah. Satu harinya adalah 1 mud, nanti akan kita bahas. Begitu juga orang yang sakit. Yang sakitnya ini, kata dokter yang muslim dan yang adil atau yang terpercaya, dikatakan bahwa penyakitnya ini sangat sulit sembuh, ya, sulit harapannya untuk sembuh. Maka orang tersebut, sementara orang tersebut tidak bisa berpuasa kalau dalam keadaan sakit itu, maka orang itu juga karena fisiknya tidak memungkinkan, maka dia tidak perlu mengqadha, tapi cukup membayar fidyah. Nah, di sini ada hal yang penting untuk kita sampaikan, bahwa fidyah ini memang salah satu hal utamanya adalah diwajibkan untuk seseorang yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Tapi kalau orang itu bisa berpuasa, maka dia harus mengqadha puasanya itu, tidak boleh sekedar membayar fidyah. Ya, sebagaimana sering ditanyakan, ya, ada perempuan dia punya hutang beberapa hari tidak puasa, kemudian apakah cukup hanya dengan membayar fidyah? Oh, tidak bisa. Karena apa? Orang itu secara fisik masih mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa dulu. Kalau memang secara fisik tidak bisa berpuasa sama sekali, barulah dia membayar fidyah. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima dari syarat wajib puasa adalah sehat badannya. Ya. Puasa tidak wajib bagi orang sakit, yaitu penyakit yang bisa menyebabkan kematian atau terlambat sembuh atau bertambah parah. Jadi seseorang yang sakit, ya, sakit apapun bentuk sakitnya, yang penting memenuhi syarat ini, yaitu sakit yang bisa menyebabkan kematian kalau dia puasa, atau bisa menyebabkan cacat seumur hidup, ya, atau terlambatnya sembuh karena dia puasa, atau membuat bertambah parah karena dia puasa, maka dalam keadaan sakit-sakit yang seperti itu ia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sakit-sakit yang ringan, sakit-sakit yang tidak mengganggu, misalnya sakit gigi, ya, sakit di jarinya, atau demam sedikit, maka orang tersebut yang seperti ini dia tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, dia tetap wajib untuk melaksanakan puasa. Yang terakhir, yang keenam, mukim. Syarat yang terakhir bagi seseorang yang wajib melaksanakan puasa adalah orang itu mukim. Apa yang dimaksud dengan mukim? Mukim yaitu bukan musafir yang melakukan perjalanan jauh 82 km atau lebih. Ya, jadi maksud dari mukim ini adalah yang orang bukan musafir. Musafir itu apa? Musafir itu orang yang melakukan perjalanan minimal 2 marhalah atau dalam kilometer 82 km. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan perjalanan dari batas wilayahnya, batas ujung wilayahnya sampai ke tempat tujuan, jaraknya itu mencapai 82 km atau lebih, maka orang yang seperti ini disebut dengan musafir. Ya, misal saya yang tinggal di Lampung ini, maka perjalanan dari ke Jakarta yang mungkin kira-kira jarak tempuhnya itu mungkin sampai 500 km, maka kalau saya ke Jakarta disebut dengan musafir. Tetapi kalau jaraknya pendek, ya, misalnya saya di dalam kota, perjalanan ke daerah, ya, keluar daerah misalnya hanya 40 kilo atau 70 kilo bahkan, belum mencapai 82, maka orang tersebut dikatakan bukan musafir, ya, bukan musafir, tapi disebut dengan orang yang mukim. Jadi mukim ini adalah yang bukan musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan lebih dari 82 km. Dasar dari orang yang wajib berpuasa itu dengan syarat tidak sakit dan tidak musafir adalah berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Wa man kana maridun, dan barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan, ya, fa iddatun, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa, fa iddatun, sebanyak hari, min ayyamin ukhar, ya, pada hari-hari yang lain. Maksudnya orang yang tidak berpuasa karena sakit atau dalam perjalanan, maka dia wajib untuk mengqadha atau mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain sesuai daripada jumlah hari yang ditinggalkan selama
bulan Ramadan tersebut. Musafir boleh tidak puasa jika melakukan perjalanan sebelum terbit fajar atau masuk waktu sholat subuh. Tetapi jika berpuasa tidak membuatnya susah, maka lebih afdal tetap berpuasa. Musafir yang pergi setelah terbit fajar maka tidak boleh tidak berpuasa. Nah, inilah rahimakumullah, di sini ada hal yang penting. Musafir diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, itu maknanya adalah dia sejak awal atau sejak awal hari dari permulaan puasa, itu waktu subuh, dia sudah dalam keadaan musafir, yaitu dalam keadaan perjalanan. Tetapi kalau dia melakukan safarnya itu di tengah-tengah, misal saya mau ke Jakarta jam 12, misalnya saya mau naik pesawat saya itu take off misalnya jam 12, saya harus berada di bandara standby 1 jam sebelumnya, jam 11. Maka saya berangkat dari rumah kira-kira mengepaskan waktu supaya sampai di bandara jam 11. Misalnya saya berangkat dari rumah jam 9 pagi. Nah, ketika saya berangkat dari rumah jam 9 pagi, posisi saya ketika itu harus dalam keadaan berpuasa. Karena apa? Sebelum jam 9 pagi saya masih dalam keadaan mukim, dalam keadaan orang yang tinggal di sebuah tempat, belum musafir. Makanya dalam keadaan itu tidak boleh orang mau melakukan safar setelah terbit matahari lalu dia tidak berpuasa sama sekali. Itu tidak boleh. Karena apa? Sebelum dia berangkat meninggalkan rumahnya atau meninggalkan wilayahnya, keadaan atau sifat orang tersebut masih sebagai orang yang mukim, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah, tetapi kalau misalnya dia sudah sampai Jakarta, misalnya saya melakukan perjalanan hari ini, besok saya sudah di Jakarta, maka besok itu saya kalau tidak berpuasa tidak apa-apa. Karena apa? Status saya adalah seorang yang musafir. Ya, status saya adalah yang musafir. Ini kalau saya tinggal di Jakarta 4 hari atau kurang. Tapi kalau saya tinggal di Jakarta rencananya lebih dari 4 hari, maka saya sudah dihitung sebagai seorang musafir. Jadi sekali lagi ya rahimakumullah, seorang musafir baru mendapatkan rukhsah atau keringanan boleh untuk tidak berpuasa jika dia pergi meninggalkan wilayahnya sebelum terbit fajar. Karena kalau sudah terbit fajar, kewajiban puasa sudah jatuh kepada orang itu. Sementara kalau posisinya adalah sebagai mukim, maka dia wajib berpuasa. Nah, dalam sebuah kondisi misalnya ada orang dalam perjalanan mudik misalnya, ya tahun ini mungkin kita tidak mudik ya. Katakanlah ada orang yang mudik, kemudian di tengah jalan karena perjalanannya sangat jauh ya, dia kehausan, dia kelaparan, capek, apalagi dia yang nyetir mobilnya dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak kuat melanjutkan puasa, dia udah lemes keadaannya. Maka yang seperti itu adalah keringanan juga bagi dia. Ini keringanan masuk dalam syarat yang keempat tadi, yaitu ketidakmampuan untuk berpuasa. Kalau orang tidak mampu berpuasa, di tengah-tengah jalan dia sedang puasa, ya tengah dia berpuasa, tiba-tiba mendadak mendapatkan kondisi yang dia itu tidak mampu melanjutkan puasanya, maka dia boleh-boleh saja untuk tidak berpuasa. Ya, tetapi kalau dia mau mengambil keringanan sejak awal, dia harus pergi dari wilayahnya itu sebelum terbit fajar, yaitu sebelum orang itu diharuskan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada hari itu. Nah, rahimakumullah, berikutnya kita akan bahas ini syarat sah puasa. Kalau tadi adalah syarat wajib puasa. Jadi kalau syarat-syarat yang 6 tadi terpenuhi, seseorang wajib untuk menjalankan puasa. Kita ulangi lagi, syarat wajib puasa itu yang pertama adalah muslim, ya. Yang kedua adalah mukallaf, ya. Yang ketiga adalah dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Yang keempat mampu fisiknya. Yang kelima tidak sakit. Yang keenam dalam keadaan mukim atau bukan musafir. Jadi kalau keenam syarat ini jika keenam syarat ini terpenuhi pada diri seseorang, maka wajib bagi orang itu untuk menjalankan puasa Ramadan. Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka orang itu tidak wajib menjalankan puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, berikutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini berkaitan dengan perbuatan puasa yang dilakukan. Kalau syarat wajib berkaitan dengan pelakunya, berkaitan dengan orangnya. Tetapi kalau syarat sah berkaitan dengan perbuatan puasa yang dilakukan. Jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat wajib, lalu ternyata ada syarat-syarat sah ini yang tidak dikerjakan, yang tidak dipenuhi, maka puasanya menjadi tidak sah. Apa saja syarat-syarat sah puasa?
Syarat sah puasa adalah syarat yang jika tidak dipenuhi maka puasa menjadi tidak sah. Ya, jika tidak dipenuhi maka puasanya menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama muslim. Ya, orang yang berpuasa harus dalam keadaan muslim sepanjang siang waktu berpuasa. Jika di tengah-tengah puasa dia murtad, jika murtad walaupun sejenak maka batal puasanya. Jadi misalnya ada muslim, dia dari pagi masih muslim, masih puasa. Tiba-tiba di tengah puasa di siang hari mungkin ada sesuatu hal, ya, maka dia melakukan perbuatan yang membatalkan keimanannya. Maka ini harus kita hati-hati hadirin. Nanti akan kita bahas lebih dalam insya Allah dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Seseorang harus menjaga keimanannya ini tetap stabil atau dalam keadaan iman sampai selesai puasa. Kalau di tengah-tengah puasa orang itu murtad, naudzubillah min dzalik, maka batal puasanya, ya, tidak sah lagi puasanya. Meskipun kemudian dia masuk Islam kembali, maka sudah tidak lagi berguna masuk Islamnya itu. Nah, mungkin bagi kita kita sulit untuk membayangkan orang yang secara sengaja dalam keadaan puasa kemudian murtad. Ya, biasanya orang yang berpuasa itu biasanya paling tidak dia punya keimanan yang baik lah. Ya, karena puasa ini kan ibadah yang gak kelihatan, yang gak bisa dideteksi oleh orang lain. Kita diam begini, ngaku gak puasa juga gak akan kelihatan. Maka biasanya orang yang puasa itu imannya insya Allah termasuk orang iman yang baik lah. Nah, ketika dalam keadaan yang baik tersebut dia kemudian menjadi murtad, itu sesuatu yang agak susah. Kecuali orang ini melakukan perbuatan murtad yang tidak disengaja. Ini yang berbahaya. Bagaimana seorang murtad secara tidak sengaja? Misalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan atau niat sekedar terdetak di dalam hatinya sesuatu yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Misalnya apa? Misalnya ada seseorang yang dalam hatinya ada keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap keberadaan Allah, atau keraguan-raguan terhadap keberadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut karena keraguan-raguan itu langsung dianggap murtad dari Islam, ya, dari murtad dari Islam, karena keraguan-raguan terhadap sesuatu hal yang sifatnya qat'i atau sifatnya adalah pasti, maka itu adalah bisa membuat seorang itu murtad dari Islamnya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya syarat sah puasa yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Yaitu anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya, atau dalam sebagian ulama ada yang membatasinya seperti yaitu orang yang sudah bisa mengerjakan kebiasaan sehari-harinya secara mandiri. Misalnya anak itu sudah bisa makan sendiri secara baik, nah, maka itu sudah dikatakan sebagai orang yang anak yang mumayyiz. Ada juga sebagian ulama yang membatasinya usia 7 tahun. Nah, jika ada seorang berpuasa sementara usianya itu belum mencapai usia mumayyiz, meskipun dia tidak makan tidak minum, maka puasanya itu tidak sah. Jadi misal ada anak umur 5 tahun, ya, diajak orang tuanya puasa, maka ya secara hukum apa yang dia lakukan itu belum dikatakan puasa karena belum memenuhi syarat sah puasa. Yaitu syarat sah puasa adalah anak itu harus dalam keadaan mumayyiz. Kemudian rahimakumullah, syarat yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal seperti gila, pingsan dan mabuk tidak sah puasanya. Tadi sudah kita bahas sedikit, ya. Orang gila maka batal puasanya kalau dia gila di tengah-tengah sedang berpuasa. Ya, jadi orang gila, misalnya ada orang puasa, tiba-tiba mendadak kambuh gilanya. Ya, gilanya itu kambuh, kan ada orang gilanya itu kambuh-kambuhan, ya. Mungkin karena pikiran yang berat, ya. Sudah akhir bulan kayak begini, ya. Dompet menipis, tambah pening, akhirnya penyakit gilanya kambuh lagi misalnya. Nah, kalau ada orang yang gila di tengah-tengah puasa, maka puasanya langsung menjadi batal meskipun hanya sesaat, ya. Tetapi kalau orang pingsan, nah kalau orang pingsan ini pingsannya hanya sebentar, maka tidak membatalkan puasa. Pingsan yang membatalkan puasa itu adalah yang mencakup semua siang. Jadi dari subuh sampai maghrib dia pingsan, maka puasanya tidak sah. Ya, tapi kalau misalnya dia pingsannya sebentar, maka tidak batal puasanya. Ya, tidak batal, puasanya tetap sah. Ya, misal kita dulu waktu musim masih sekolah, ya, misalnya upacara siang-siang mulai jam 7, ya. Awal-awal mungkin kita masih kuat, ya.
tahu-tahu karena upacaranya lama, setengah jam kita upacara dijemur matahari, tiba-tiba ada yang pingsan. Nah, yang pingsan seperti ini langsung dibawa ke pinggir, masukin ke kelas, dikipas-kipas, sadar lagi. Lalu kalau dia melanjutkan puasanya, maka dia sudah masih sah puasanya, tidak apa-apa. Ya yang penting dia jangan dikasih minum, jangan dikasih teh. Kalau dikasih minum ya batal puasanya karena teh itu, bukan karena pingsannya. Jadi pingsan itu baru membatalkan jika mencakup semua siang. Kemudian juga mabuk, ya, orang yang mabuk juga tidak sah puasanya seperti orang pingsan tadi. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Seorang perempuan haid atau nifas jika berpuasa maka tidak sah puasanya. Jadi ada orang perempuan haid nekat puasa, tidak sah puasanya. Ya, malah dia mendapatkan dosa kalau dia bermain-main. Jika datang haid atau nifas di tengah-tengah puasa, maka batal puasanya meskipun pada detik-detik akhir dari puasa. Misalnya ada seorang perempuan sudah menunggu waktunya untuk haid, ya kan, seorang perempuan itu tahu jadwalnya. Hari itu dia puasa. Kemudian sampai jam 5 sore, ya, pas jam 5 sore dia siap-siap mau mandi, masuk kamar mandi, tiba-tiba subhanallah melihat darah haidnya datang. Maka ketika itu meskipun hanya sisa mungkin 1 jam sebelum maghrib, maka puasanya langsung batal. Ya, jangankan 1 jam, 5 menit atau 1 menit sebelum maghrib kalau orang itu melihat haidnya, maka batalah puasa perempuan tersebut dan dia wajib mengganti di hari yang lain. Tapi jangan pernah ada punya omongan, wah kalau gitu kasihan dong orang yang haid, capek-capek puasa tiba-tiba orang itu dibatalkan puasanya. Kita jangan bicara tentang pahala. Pahala ini adalah Allah SWT yang mengatur. Orang yang haid seperti itu, dia sudah berusaha puasa dari pagi, tiba-tiba sore hari dia haid, maka percayalah bahwa puasanya itu masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dia puasa lagi, malah mungkin dengan seperti itu dia mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Begitu pula jika suci pada siang hari, maka tidak sah jika ia berpuasa, tetapi dianjurkan untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jadi ada orang, ya, dia haid sampai jam 8, ya, haidnya sampai jam 8. Lalu dia bilang, wah nanggung ini masih panjang, saya mau puasa sajalah. Maka puasanya tidak sah. Meskipun ya misalnya masa haidnya itu hilang baru atau setelah masuk subuh sebentar. Ya, baru fajar, misalnya baru lewat setengah jam, tiba-tiba dia mendapati dirinya itu sudah suci, sudah bersih, ya, lalu dia niat puasa, maka tidak sah puasanya, ya, karena apa? Karena tidak mencakup semua siang dan dia tentu saja belum berniat puasa pada malam harinya. Sementara niat puasa pada malam hari itu adalah rukun di dalam puasa, seperti yang akan kita bahas pada bab berikutnya ini. Kemudian yang kelima, syarat dari sah puasa adalah mengetahui bahwa hari yang dia berpuasa di dalamnya bisa dilakukan puasa padanya. Maksudnya bagaimana? Seorang kalau mau berpuasa maka harus yakin hari itu adalah hari Ramadan. Jangan dia ragu, wah ini masih Sya'ban atau Ramadan, tidak boleh. Ya, maka puasanya menjadi tidak sah. Jadi dia harus yakin dulu hari itu memang Ramadan, maka dia boleh melakukan puasa. Makanya kita kemarin sudah kita bahas, yaitu shaum yaumus syak, puasa pada hari syak, pada hari yang ragu-ragu, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Orang ragu ini sudah masuk Ramadan atau belum, maka tidak boleh kita berpuasa di situ. Kalau ada orang berpuasa malah mendapatkan dosa. Jika hari tersebut adalah hari yang dilarang puasa seperti hari raya, maka tidak sah puasanya. Catatan, jika seorang anak menjadi baligh atau musafir menjadi mukim atau orang sakit menjadi sembuh sementara mereka dalam keadaan puasa semua, maka diharamkan bagi mereka membatalkan puasa dan harus menahan diri dari yang membatalkan hingga terbenam matahari. Jadi misalnya ada anak kecil, udah usia mumayyiz, usia katakan 10 tahun. Dia puasa. Tiba-tiba pas usia 10 tahun ini dia menjadi baligh. Kalau anak perempuan misalnya datang haidnya, atau anak laki-laki dia mimpi basah dalam keadaan puasa, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Kalau dia sebelum balik ke usia 9 mau batalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, tetapi memang tidak dianjurkan karena hal itu bisa menghilangkan atau latihan yang selama ini sudah dia jalankan. Jadi anak yang sudah balik dalam keadaan puasa dia wajib melanjutkan puasanya karena dia dianggap seperti orang yang dewasa. Begitu juga orang yang sakit, seharusnya orang ini boleh tidak puasa, tapi dia tetap nekat puasa. Puasanya sah. Tiba-tiba ketika di tengah-tengah puasa penyakitnya hilang, sembuh total.
ya dia bisa puasa kembali, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya itu karena dia paginya masih sakit misalnya, tidak boleh, dia tetap harus melanjutkan puasanya. Orang yang musafir juga, misalnya orang dari Jakarta, seharusnya dia dari Jakarta dia ada rukhsah untuk tidak puasa, lalu dia pergi pulang sampai di rumahnya ya belum selesai maghrib atau belum datang maghrib, artinya dia dalam keadaan puasa, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya tersebut. Kemudian rahimakumullah, jika perempuan haid atau nifas telah suci kembali, atau orang gila telah sadar kembali, atau orang kafir masuk Islam pada siang hari Ramadan, maka dianjurkan bagi mereka semua untuk menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Ini disebutkan. Jika ada orang haid ya nifas, kemudian dia tidak puasa, tiba-tiba siang hari dia suci, maka dia sudah wajib sholat, tetapi puasa tidak wajib. Hanya saja meskipun puasa tidak wajib bagi orang itu, dianjurkan, ya dianjurkan bukan wajib, dianjurkan bagi dirinya untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu juga orang gila, kalau sadar, ya orang gila awalnya tidak puasa, tiba-tiba dia menjadi sehat, ya menjadi sehat kembali, maka dia dianjurkan untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kemudian orang yang kafir masuk Islam pada siang hari Ramadan juga sama, dia tetap diminta untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita dari bab yang ke-5 ini yang berkaitan dengan syarat-syarat puasa. Jadi tadi sudah kita jelaskan mengenai dua jenis syarat puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa, dan yang kedua adalah syarat sah puasa. Ya, dan syarat wajib itu ada 6 tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah mukim, ya, yang muslim. Yang kedua adalah mukallaf. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat adalah dalam keadaan mampu, ya, fisiknya sehat. Yang kelima adalah dalam keadaan sehat, ya, tidak sakit. Yang keenam adalah dalam keadaan mukim atau tidak musafir. Jika 6 hal ini dipenuhi, maka orang itu wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian sudah kita bahas juga tentang syarat sah puasa yang ada 5. Yang pertama muslim, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat berakal, yang kelima mengetahui bahwa hari itu adalah hari yang diwajibkan atau dibolehkan untuk berpuasa wajib. Hadirin rahimakumullah, di penghujung ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apakah dengan kita bangun sahur tetapi tidak mengucapkan niat puasa nawaitu shoma ghadin, puasanya tetap sah atau tidak? Jadi ada yang bertanya, ya, ini sering sekali pertanyaan. Kalau kita bangun sahur saja, ya, kita bangun sahur, makan, minum, tetapi kita tidak menyatakan niat, ya, tidak menyatakan niat untuk berpuasa, maka apakah dengan dia bangun sahur itu saja sudah cukup sebagai pengganti niat yang harus dia nyatakan di dalam hatinya itu, ataukah itu tidak bisa sebagai pengganti niat sehingga puasanya tidak sah? Nah, rahimakumullah, jika seseorang bangun sahur sementara tidak ada di dalam hatinya itu perasaan dia itu besok berpuasa, atau di dalam hatinya tidak ada pernah diniatkan puasa, maka sahurnya itu tidak bisa menjadi pengganti niatnya. Itu kalau dia tidak ada niat di dalam hatinya di malam harinya atau sebelum waktu fajar datang. Jadi ketika orang yang sahur, dia juga harus dibarengi keadaan sahur itu bahwa besok dia itu rencananya atau berniat untuk melaksanakan puasa. Kalau dia sekedar bangun sahur hanya makan minum, maka seperti orang lain yang tengah malam makan dan minum. Kan orang yang tengah malam tiba-tiba bangun malam terus dia minum, atau dia bangun malam tiba-tiba dia lapar terus dia makan lalu tidur kembali, kan yang seperti itu ada. Maka orang yang sahur kalau tidak ada dalam dirinya itu rasa bahwa besok itu ingin berpuasa atau sebelumnya dia niat, maka sahurnya itu tidak bisa mengganti daripada niatnya tersebut. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu hati-hati, ya, berkaitan dengan niat. Kemarin juga ditanyakan, maka saya kembali menganjurkan bagi kita
yang berpuasa Ramadan ini maka harus untuk menjaga niat kita nyatakan setiap malamnya. Juga kita membuat niat cadangan, ya, niat cadangan. Bagaimana? Yaitu dengan kita berniat 1 bulan penuh. Gimana kita menyatakannya? Kita katakan saja, ya Allah, saya berniat selama 1 bulan Ramadan ini, tahun ini 1441, saya berniat berpuasa secara full, secara penuh. Nah, ini dijadikan sebagai niat cadangan. Secara hukum asal niat ini tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i, niat 1 bulan penuh itu tidak sah. Tetapi dianjurkan kita untuk menggunakan niat tersebut sebagai sebagai cadangan, sebagai pertindakan untuk kehati-hatian, di mana kalau misalnya kita itu terlupa atau kita tertidur dan lain sebagainya, atau tidak tidak ada pikiran sama sekali untuk niat, maka bisa diganti dengan niat yang 1 bulan penuh itu. Tetapi kalau kita belum menyatakan niat 1 bulan penuh, kalau kita lupa maka udah selesai, puasa kita itu tidak ada maknanya, tidak dihitung sebagai puasa meskipun kita tidak makan, tidak minum. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man lam yubayyitus siyama minal laili qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum fajar, yaitu sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi meskipun dia tidak makan, tidak minum, maka tidaklah berlaku puasanya itu bagi orang tersebut. Maka berhati-hatilah ya dalam berpuasa ini, khususnya bagi niat, maka harus kita jaga dengan baik. Nah, ini juga membuat kita untuk lebih mawas diri untuk belajar ya lebih banyak tentang tata cara puasa yang baik. Meskipun kita sudah puasa berkali-kali, mungkin puluhan tahun ya, tapi kalau kita tidak serius dalam belajar, mengingat-ingat kembali, mengulang-ulang lagi, maka ilmu-ilmu kita yang masa lalu itu bisa hilang, sehingga nanti puasa kita menjadi tidak sempurna. Demikian, rahimakumullah, wallahu taala alam. Baiklah, rahimakumullah, karena tidak ada pertanyaan lagi yang datang kepada kami, maka demikianlah kajian pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah kualitas daripada ibadah puasa kita. Dan marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita puasa pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala sebesar-besarnya. Dan kita mohon juga kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesusahan di berbagai tempat ya, yang sulit untuk menjalankan puasa dengan baik, semoga Allah meringankan kesusahan mereka tersebut dan memudahkan mereka untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga tutup dengan doa seperti biasa yang kita panjatkan. Kita memohon kepada Allah semoga wabah yang sedang menjangkiti seluruh dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min baini tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syakil mahruma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-waba'a wal bala. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-waba'a wal bala. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-waba'a wal bala wal ghala'a wal fahsya wal munkara wal fitan والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali pada esok hari insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.